setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak kelas 6 ya. Berjumpa lagi dengan Pak Yazid di pelajaran fikih hari ini ya. Untuk pelajaran fikih hari ini kita akan membahas binatang haram ya. Binatang halal kemarin sudah kita bahas, sekarang kita melanjutkan untuk binatang haram. Sebelumnya kita baca doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Silahkan kalian persiapkan untuk buku fikihnya halaman 33 ya. Kalian buka silahkan. Di situ dibahas mengenai binatang haram. Binatang haram. Yang pertama pengertiannya ya. Pengertian binatang haram itu apa? Jenis binatang yang dilarang untuk dimakan karena berpengaruh buruk bagi tubuh, baik karena karakter hewan maupun jenis hewan haram yang dikonsumsi. Ngeten nggih. Jadi apa? Binatang haram itu adalah binatang yang memang nyata-nyata dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Jadi dilarang, tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena di situ terdapat pengaruh-pengaruh buruk di dalamnya. Ya. Pengaruh buruknya bisa jadi dari karakter hewan itu, nggih. Misalkan binatang buas begitu, jadi karakternya hewan itu akan masuk kepada orang yang makan tadi, menjadi buas orangnya, begitu ya. Terus ada lagi pengaruh-pengaruh buruk yang lain, mungkin di situ mengandung zat yang berbahaya apabila dikonsumsi. Maka dari itu di dalam Islam itu sudah dilarang ya, dilarang. Begitu. Status haram pada hewan telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Gitu ya, dalam Al-Qur'an juga melarang, dalam hadis juga ada dalilnya ya. Kita tidak diperbolehkan menghalalkan hewan yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Tidak boleh dengan alasan apapun ya. Kalau memang itu sudah haram, berarti kita tidak boleh menghalalkannya. Ngaten. Dalilnya apa? Ya, dalil dari Al-Qur'an mengenai binatang haram itu adalah di surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Bisa kalian lihat di situ, kalian baca di situ di halaman 34 ya. Di situ ada diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, yaitu daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terceki, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas. Begitu. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi hewan yang disembelih tidak karena Allah, karena berhala, itu menjadi haram ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Ada juga di Al-An'am ayat 145 di situ ya, juga menerangkan mengenai binatang haram di situ. Nah, kalaupun hadisnya yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di situ disebutkan kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Jadi binatang buas yang mempunyai taring tajam itu ya, itu adalah haram dimakan. Seperti apa? Ya, di situ ada gambarnya juga ya. Harimau, di situ ada gambarnya, halaman 35 itu. Ya,
Sekarang jenis binatang haram. Yang pertama, binatang yang diharamkan menurut penjelasan Al-Quran. Jadi di Al-Quran memang nyata-nyata diterangkan. Yang pertama apa? Binatang babi. Itu jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bangkai binatang. Bangkai binatang ya. Bangkai yaitu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i, baik karena mati sendiri atau sebab-sebab tertentu. Jadi binatang yang mati, yang matinya itu tidak disembelih misalkan, ya, maka itu menjadi bangkai, begitu ya. Jenis-jenis bangkai berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3, ya. Di situ ada beberapa ya. Yang pertama, al-munhaniqah. Al-munhaniqah itu apa? Binatang yang mati karena tercekik, gitu. Misalkan ada kambing, gitu, yang ditaruh di lapangan oleh pemiliknya, terus ditinggal misalkan. Nah, binatang tadi atau kambing tadi kebetulan talinya panjang sehingga jatuh ke tempat yang agak rendah, terus tercekik di situ sampai mati. Nah, itu menjadi bangkai kambing itu tadi, tidak boleh dimakan. Namanya al-munhaniqah. Yang kedua, al-mauqudhah. Al-mauqudhah, binatang yang mati karena terpukul atau dipukul terus mati. Itu berarti menjadi bangkai karena tidak disembelih. Yang ketiga, al-mutaraddiyah, binatang yang mati karena jatuh dari ketinggian. Jadi binatangnya jatuh dari ketinggian terus mati. Namanya al-mutaraddiyah. Yang keempat, an-natihah, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Jadi ada binatang yang berkelahi di situ, terus ditanduk mati. Berarti yang mati tadi menjadi bangkai karena matinya tidak secara syar'i, karena disembelih, begitu ya. Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Nah, ini juga termasuk ya. Gambarnya di situ itu. Terus semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum, hewan yang disetrum, itu menjadi bangkai. Lah kalau ada yang bertanya, lah kalau itu bagaimana ikan yang di kali yang juga disetrum itu? Ya, itu beda lagi ya. Kalau bangkai ikan dan belalang kemarin sudah disebutkan itu adalah termasuk yang halal, gitu ya. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah menjadi bangkai juga. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Sebetulnya menyembelihnya baca basmalah, tapi tujuannya adalah selain Allah. Itu juga menjadi tidak halal. Ngerti ya? Itu di situ ada gambar-gambar itu ya, bisa kalian telaah di situ, kalian nalar di situ bagaimana itu contohnya, itu termasuk binatang yang bagaimana halal atau haram, itu di situ. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini masih banyak sekali ya, silahkan kalian pelajari di situ. Selanjutnya binatang yang ketiga yang termasuk haram lagi yaitu khabith, binatang yang khabith atau binatang yang menjijikkan. Di situ ada gambarnya itu ya, bekicot ya, termasuk haram ya. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. Selanjutnya di situ, kalau tadi yang termasuk di dalam Al-Qur'an, sekarang yang di dalam hadis. Binatang buas yang bertaring, di hadis juga ada. Di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim di situ ya. Itu. Terus khimar atau keledai jinak juga ada di dalam hadis diterangkan. Semua burung yang memiliki cakar dan berkuku tajam. Itu juga termasuk diharamkan. Itu ada gambarnya juga ya. Bisa kalian pelajari di situ, kalian lihat gambarnya untuk lebih jelasnya. Terus di situ juga dibedakan menjadi
binatang yang diharamkan menurut penjelasan ulama juga ada. Jadi di Al-Quran, terus di hadis, yang ketiga adalah menurut para ulama, keputusan para ulama, jumhurul ulama itu ada di situ. Misalkan seperti kura-kura, penyu, katak atau kodok, hukumnya bagaimana ya? Hukumnya adalah haram gitu. Kalau kura-kura dan penyu menurut ulama fikih itu hukumnya adalah halal gitu ya. Terus selanjutnya di situ juga ada akibat negatif mengkonsumsi binatang haram. Sangat banyak sekali ya, mendapatkan dosa dan dimurkai Allah, merusak keturunan dan akhlak keluarga ya. Ini keluarga nanti akan jelek akhlaknya. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani ya, akibat negatifnya. Merusak organ-organ tubuh. Terus memengaruhi jiwa, watak dan mental. Terus mengkonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah karena dia hidup di atas kezaliman dan dosa. Itu ya. Jadi sangat banyak sekali efek negatifnya. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi, jangan sampai. Terus di situ menghindari mengkonsumsi binatang haram. Apa? Yang pertama, selalu waspada terhadap binatang-binatang yang diharamkan itu. Harus kita lihat dulu, ini dihalalkan apa tidak. Begitu ya. Selalu makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan harus kita waspadai. Yang B, selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jadi dilihat dulu halal haramnya. Misalkan membeli di toko begitu, dilihat halal atau haram, ada keterangan MUI apa tidak, begitu ya. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan melalui surat kabar, buku agama dan internet. Jadi bisa mencari informasi-informasi mengenai makanan-makanan yang berasal dari binatang haram. Binatang haram ini misalkan dibuat apa saja makanannya, kita cari sehingga kita bisa memilahnya. Ini boleh dimakan, ini tidak. Begitu ya. Yang terakhir, hikmah mempelajari binatang halal dan haram. Jadi ada hikmahnya. Kita mempelajari dari awal kemarin binatang halal kemarin, terus hari ini kita membicarakan binatang haram, ada hikmahnya. Yang pertama, dihalalkannya binatang untuk dikonsumsi menunjukkan adanya kasih sayang Allah kepada manusia agar tubuhnya sehat dan kuat. Yang pertama adalah kasih sayang Allah, memberikan binatang-binatang yang halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, menambah rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menghalalkan berupa daging, kulit, dan lemak yang lezat untuk dinikmati. Jadi binatang-binatang yang halal itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Untuk itu harus bersyukur, menambah rasa syukur. Yang ketiga, menambah ketenangan dan ketentraman jiwa karena dapat mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita itu mengikuti petunjuk Allah, maka di dalam hati ini akan terasa tenang. Begitu ya. Sebaliknya, orang yang selalu mengkonsumsi yang haram, selalu melanggar peraturan, itu hidupnya akan tidak tenang, ya, akan tidak tenang. Akan selalu ada rasa terhantui dosa yang dia lakukan. Begitu ya. Yang terakhir, pengharaman binatang menunjukkan bahwa Allah turut menjaga kesehatan jiwa dan raga manusia. Ya, dengan diharamkannya binatang yang membahayakan tadi untuk dikonsumsi, itu berarti Allah apa? Allah sangat kasih sayang kepada kita, kepada manusia, dengan menjaga kesehatan kita, biar badan kita tetap sehat, tetap terjaga dengan baik, dengan tidak mengkonsumsi binatang-binatang yang diharamkan tadi. Begitu ya. Baik, alhamdulillah.
Ya, untuk selanjutnya silahkan di situ kalian baca, ada artikel ya tentang kepiting di situ. Bisa kalian baca sendiri. Untuk tugas hari ini, ya tugasnya silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya, di buku tugas silahkan. Silahkan ini soalnya ditulis saja ya, hanya sedikit saja, hanya 5 nomor di halaman 46 ya. Halaman 46 silahkan kalian kerjakan di buku tugas, soalnya ditulis, terus juga dijawab. Nah, jawabannya mencari materi-materi kita yang dulu dan yang tadi. Begitu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Yazid. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga kalian tetap sehat bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.